Menghitung hari menuju detik-detik upacara bendera merah putih di Istana Merdeka, Paskibraka Nasional tahun 2026 melakukan latihan gabungan. Latihan gabungan bersama Pas Pampres ini guna menyelaraskan derap langkah saat 17 Agustus nanti. Menuju peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan calon paskibraka nasional terus menjalani pembentukan fisik dan mental dengan intensitas tinggi. Guna melatih kekompakan dan penyelarasan derap langkah, pasukan pengibar bendera pusaka nasional 2026 rutin menggelar latihan dengan pasukan Pas Pampres yang lebih dikenal dengan pasukan 17. Kita ada di BPSDM, kemudian di Dasmen ya, di Sawangan ini dalam rangka latihan gabungan dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Untuk penguatan Paskibraka setiap tahun ada 2 jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu pembelajaran aktif dan pelatihan. Kemarin mereka sudah melaksanakan pembelajaran aktif dengan berbasis pengalaman, baik belajar sejarah bangsa maupun belajar keindonesiaan. Dan setelah itu diperkuat dengan pemahaman mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan sebagainya. Dan setelah mereka melaksanakan itu semua, mereka juga melakukan proses mancakrida untuk refleksi dari pembelajaran berbasis pengalaman. Dan setelah itu mereka masuk proses pelatihan. Di balik barisan yang presisi dan kedisiplinan latihan gabungan bersama Pas Pampres, tersimpan kisah-kisah humanis dari para remaja terpilih yang membawa beban harapan keluarga dan provinsi asal mereka. Suka duka pun mereka alami selama masa karantina sejak 14 Juli. Mungkin momen terberatnya itu di sini kan kita dituntut untuk hidup mandiri. Jadi kalian di sini banyak banget belajar tentang hal-hal baru, hal yang dilakukan sama kalian sendiri, kayak kalian harus mandiri kayak gitu. Pernah ngerasa capek terus pengen nyerah gitu nggak? Kalau capek pasti pernah, cuman kalau untuk nyerah enggak sih Kak, karena dengan beradanya kalian di sini, dengan rasa lelah yang kalian rasain, itu nggak ada bandingnya sama perjuangan kalian sebelum kalian sampai di sini. Ya memang Paskibraka Nasional ini sejak dahulu, sejak saya SD kelas 6 sudah bercita-cita menjadi seorang Paskibraka Nasional. Karena sering lihat di TV kan, lihat upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang menjadi motivasi saya sejak kecil. Apa kesulitan dan tantangan menjadi Paskibraka ini, Haikal? Ya kesulitan dengan tantangan yang saya lalui ini ya pasti saya banyak mengeluarkan fisik dan tenaga saya. Karena Paskibraka ini bukan hanya tentang baris berbaris juga, kami mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan menyelami sejarah bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan fase latihan gabungan ini, seluruh anggota tim Paskibraka Nasional 2026 akan segera bergeser ke Istana Merdeka Jakarta. Mereka akan menjalani rangkaian gladi kader, gladi kotor, hingga gladi bersih bersama seluruh unsur pengamanan Presiden. Mereka pun dipersiapkan matang untuk hari pengukuhan resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan pengibaran Sangsaka Merah Putih. Dari Depok, Jawa Barat, Hadisti Arifah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, sekarang kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Melawai. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Kami menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Melawai dibantu juru kamera Nopal. Dan memang untuk siang ini aktivitas masyarakat di belakang saya saat ini kendaraan dari arah Ciputat yang akan mengarah ke arah Blok E maupun Tronojoyo masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Panglima Polim yang akan lurus mengarah ke arah Santa maupun Blok M hingga saat ini masih
dalam keadaan ramai dan lancar. Dan Nata Arman, meskipun lalu lintas lancar, kami juga perlu menginformasikan bagi para pengguna jalan mengingat terdapat Plaza Blok M dan juga Blok M Square di kawasan ini. Tentunya banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada kawasan ini. Mengingat juga akhir pekan akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu serta marka jalan. Seperti yang terlihat pada gambar, masih banyak pengendara roda 2 yang memang melawan marka dan juga rambu. Hal ini juga melanggar pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni tentang rambu dan marka jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Blok M yang akan lurus mengarah ke arah Panglima Polim maupun yang akan mengarah ke arah Ciputat sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk tidak parkir pada zebra cross mengingat banyaknya aktivitas pejalan kaki di kawasan ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pejalan kaki mempunyai hak yang sama pada jalan raya. Untuk itu bagi pengendara roda 2 kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop. Kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak merusak rambu serta marka yang sudah dipasang pada ruas jalan. Hal ini juga dapat dipidana dengan kurungan penjara 2 tahun maupun denda sebanyak 50 juta rupiah, yakni melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 25. Untuk itu mari sama-sama kita menjaga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar terwujudnya keselamatan, karena perusakan rambu dan marka ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung, kembali ke rekan saya Nata Arman di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Melawai. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Polisi terus mendalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Hasil pemeriksaan lanjutan sebanyak 995 diantaranya merupakan senapan angin, sementara satu lainnya merupakan senjata api. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Polda Metro Jaya terus mendalami temuan 996 barang yang diduga senjata di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Temuan ratusan senjata ini sebelumnya terungkap pada Juli 2026 yang bermula dari sengketa internal dan pemecatan mantan ketua yayasan di sekolah tersebut. Polisi menyebut dari total 996 barang yang diamankan, 995 merupakan senapan angin berdasarkan hasil pemeriksaan Subdit Wasendak Dit Intelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara satu pucuk senjata api telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Senjata tersebut tercatat atas nama DS yang diketahui telah meninggal dunia pada 2020. Polisi juga memeriksa kewajiban perizinan impor dan gudang penyimpanan sesuai Perpol nomor 1 tahun 2022. 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada satu pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan memiliki identitas atas kepemilikan saudara DS. Saudara DS sudah dilakukan pendalaman, yang bersangkutan 2020 sudah meninggal dunia. Jadi penanganan jangan masyarakat bias atas penemuan barang diduga berbentuk senjata. Ternyata itu senjata angin dan ini masih didalami terkait tentang izin impor, termasuk peletakan berdasarkan Perpol 01 tahun 2022 wajib memberitahukan surat izin impor dan gudang penyimpanan. Nah, ini masih didalami. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan status dan legalitas seluruh barang yang ditemukan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga adalah jenis senjata api. Selain itu, pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto,
memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya ada satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Luasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Pemirsa, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik, serta diperlukan pengawasan sekolah dan juga dinas pendidikan terkait dengan penemuan dari ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata kemudian ada narkoba dan VCD porno di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Pram juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak